Pernahkah kamu merasa dunia sedang runtuh, tapi ada satu orang yang tetap berdiri tenang, seperti tak tersentuh kekacauan di sekitarnya? Apa sih rahasia orang seperti itu? Di video ini, kamu akan menemukan jawaban yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Di tengah kekacauan, ada orang-orang yang tetap tenang seolah badai tak pernah menyentuh mereka. Inilah esensi dari filosofi ketenangan, sebuah cara berpikir yang sudah ada sejak zaman kuno, tapi masih sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, bukan hanya pemimpin perang, tapi juga simbol kebijaksanaan dan kedamaian batin. Meski dikelilingi wabah, konflik, dan intrik istana, ia tetap dikenal karena ketenangannya. Apa rahasianya? Ia sadar bahwa hidup penuh kejutan, dan kuncinya bukan menghindar, tapi bagaimana kita merespons. Justru dari tantangan hidup kita bisa menemukan kekuatan sejati. Dalam video ini, kami akan membagikan 10 pelajaran berharga dari filsafat kuno yang terbukti ampuh di era serba cepat ini. Pelajaran ini bukan teori kosong, tapi panduan nyata untuk menghadapi dunia modern yang penuh tekanan dan distraksi. Mari kita mulai, bukan teori ribet, tapi langkah-langkah sederhana untuk membuat hidupmu lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Simak baik-baik. 1. Kendalikan responsmu, bukan dunia di sekitarmu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa memilih bagaimana menyikapinya. 2. Tumbuh dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Jangan kejar validasi eksternal, fokuslah pada perkembangan pribadimu. 3. Jadilah tukang kebun batinmu sendiri. Tanamkan pikiran positif, rawat dengan tindakan bijak, dan cabut gulma pikiran negatif. 4. Fleksibel tapi tangguh, seperti pohon di tengah badai. Jangan kaku menghadapi perubahan, belajar lentur agar tak patah. 5. Latih kesadaran, sebagai tameng harian. Dengan kesadaran penuh, kamu akan belajar berhenti bereaksi otomatis dan mulai memilih secara sadar. 6. Terima, bukan menyerah. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah. Ini soal mengakui kenyataan dan tetap bertindak dari tempat yang tenang. 7. Minimalisme mental, bebaskan dirimu dari keinginan yang tak perlu. Pikiran yang ringan memberi ruang untuk bahagia. Hapus sampah keinginan yang tidak penting. 8. Bersikaplah budi luhur dalam tindakan kecil sehari-hari. Tidak perlu hal besar untuk jadi orang baik. Integritas terlihat dari tindakan kecil yang konsisten. 9. Sadari waktu adalah aset yang paling terbatas. Hidup ini sementara. Gunakan waktumu dengan hal-hal yang bermakna, bukan sekadar sibuk. 10. Syukuri keajaiban kecil di tengah kekacauan. Kebahagiaan sering muncul dari hal sederhana, udara pagi, tawa teman, atau ketenangan hati. Bayangkan dirimu sebagai tukang kebun yang menanam benih positif, menyiramnya dengan tindakan bijak, dan mencabut gulma pikiran negatif. Hidup bukan tentang menghentikan badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang datang, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Kekuatan sejati datang saat kita menerima hal yang tak bisa diubah dan mengarahkan energi pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan cara ini, kita menjadi seperti pohon yang lentur di tengah badai, tetap tegak walau diterpa angin kencang. Kesadaran semacam ini bukan hal mistis, melainkan senjata yang sangat nyata. Melatih kesadaran pikiran membantu kita untuk tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapinya dengan kepala tegak. Filosofi ini bukan pelarian, tapi jalan untuk bertahan dan tumbuh, apapun yang terjadi. Kita semua pernah berada di titik rendah, tapi dari sanalah kita belajar bangkit. Kebenaran yang sederhana, bukan apa yang terjadi yang menentukan, tapi bagaimana kita meresponsnya. Jangan terjebak mengejar bayangan kebahagiaan. Fokuslah membersihkan pikiran dari keinginan yang tidak perlu. Letakkan perhatianmu pada hal yang benar-benar bernilai, hubungan, perkembangan diri, dan pengalaman bermakna. Ketika godaan akan hal besar berikutnya datang menghantam, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Apakah ini membuat saya menjadi lebih baik? Jawaban jujur dari pertanyaan ini akan menjadi kompas hidupmu. Kebaikan hati adalah kekuatan. Hidup di tengah tekanan tak berarti kita harus kehilangan arah. Pilihan kecil dengan niat yang tulus bisa menjadi jangkar ketenangan di lautan kehidupan yang bergelora. Seperti kata seorang bijak, tentukan siapa dirimu, lalu bertindaklah sesuai itu.
Memahami bahwa hidup ini sementara membuat kita lebih menghargai waktu. Jangan terjebak dalam masa lalu atau terlalu cemas akan masa depan. Fokuslah pada momen ini, karena disinilah kekuatan kita berada. Pelajaran ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan alat nyata untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Saat dunia makin bising, kamu bisa menjadi mercusuar ketenangan yang menuntun orang lain keluar dari gelap. Rasa syukur bukan hanya soal ucapan terima kasih di momen besar, tapi soal menyadari keajaiban kecil setiap hari. Fokus pada hal yang penting akan membebaskanmu dari jebakan keinginan yang tak pernah selesai. Ketika badai datang, itu bukan akhir, justru di sanalah karakter dibentuk. Seperti kata Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketakutan akan masa depan. Jangan hanya bertahan, berkembanglah. Jika kamu ingin tahu bagaimana mengubah hidupmu lewat cara berpikir sederhana namun luar biasa ini, jangan lewatkan video selanjutnya. Klik subscribe dan bersiaplah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Simak baik-baik video berikutnya dan sampai jumpa.